Saya akan menjelaskan definisi definisi sejarah dan penyimpangan Syiah dalam tugas UAS PAI. Baik, definisi Syiah. Syiah dikenal di kalangan umat Islam udah dari zaman Rasulullah. Kata lain dari Syiah, kata pendeknya itu berarti Syiah Ali, artinya pengikut Syiah. Dalam surat Al-Bayyinah pada ayat khairul bariyah, artinya, wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada sejarah Syiah. Ada beberapa pandangan menurut orang-orang Syiah itu. Yang pertama dari Ibnu Khaldun, ia berkata, Syiah muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Saat itu Ahlul Bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam. Kekhalifahan hanyalah hak mereka, bukan untuk orang Quraisy lainnya. Saat itu pula, sekelompok sahabat Nabi SAW mendukung Ali bin Abi Thalib dan memandangnya lebih berhak ketimbang yang lain untuk menjadi pemimpin. Namun ketika pemimpinan itu beralih kepada selain Ali, mereka pun mengeluhkan kejadian itu. Dan ada beberapa pendapat dari orang lainnya. Selanjutnya, pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pandangan ini diusung sekelompok sejarawan dan peneliti. Salah satunya adalah Ibnu Hazm. Nah, itulah sejarah Syiah dari beberapa pandangan orang. Next, ada sekte-sekte dalam Syiah. Yang pertama, Abu Al-Khair Al-Baghdadi membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama Zaidiyah, yang kedua Islamiyah, yang tiga Isna Asyariyah, yang keempat sama Gulah. Dia ini ekstrim. Perpecahan Syiah pertama terjadi sesudah kepemimpinan Imam Hussein, oleh karena perbedaan pandangan siapa yang lebih berhak menggantikan kepemimpinan imam. Sebagian pengikut beranggapan bahwa yang berhak memegang kedudukan imam adalah putra Ali, yang lahir tidak dari rahim Fatimah, yaitu yang bernama Muhammad Ibnu Hanifah. Sekte ini dikenal dengan nama uh, Khaisaniyah. Khaisaniyah. Selanjutnya, sekte Khaisaniyah selanjutnya tidak berkembang. Sedang golongan lain berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Husain adalah Al-Zainal Abidin bin Husain. Golongan yang kedua ini pendukung Ali Zainal Abidin, merupakan kelompok yang menjadi cikal bakal dari kelompok Zaidiyah. Dan sekte Islamiyah dan Isna Asy'ariyah dapat digolongkan dalam Syiah Imamiyah. Karena keduanya mengakui bahwa pengganti Al-Zainal Abidin atau imam keempat adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir, imam kelima. Kemunculan sekte Islamiyah dan Isna Asy'ariyah ini terjadi setelah wafatnya Abu Abdullah Ja'far Shadiq pada tahun 1408 Hijriah. Sekte Islamiyah meyakini bahwa Ismail, putra Imam Ja'far As-Shadiq, adalah imam yang menggantikan ayahnya sebagai imam ketujuh. Selanjutnya, eh, ada 12 imam yang meyakini bahwa ada 12 imam Syiah secara berurutan. Yang pertama itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. eh maksudnya imam 12 ini diyakini oleh Syiah. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Thalib, Ali Zainal Abidin bin Husain Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, Musa Al-Kazim bin Ja'far Sadiq, Ali Ridha bin Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha, Ali bin Muhammad bin Ali Ridha, Hasan bin Ali bin Muhammad Askari, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Ini adalah Syiah Imam 12 karena kelompok Syiah ini meyakini bahwa 12 imam secara berurutan. Selanjutnya eh, perkembangan Syiah di Indonesia.
Dari mata sejarah, komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan dalam empat generasi utama, yaitu generasi pertama, Syiah sudah masuk ke Indonesia mulai masa awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Next, yang kedua dan ketiga, generasi kedua sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979. Syiah sudah di Indonesia, baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Terus generasi ketiga didominasi oleh kalangan intelektual yang kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi, tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik terhadap pemikiran Syiah pada ritus-ritus atau fikihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini terdiri dari kelompok menengah ke atas dan mahasiswa dan akademisi perguruan. Dan generasi keempat yang terakhir, kelompok ini yang memulai mempelajari fikih Syiah, bukan hanya pada pemikiran, tetapi mereka juga mulai berkonflik dengan kelompok lainnya. Dan mereka sangat bersemangat sekali dalam penyebaran ajaran Syiah di Indonesia. Nah, berikut adalah penyebaran Syiah di Indonesia menurut sejarah. Selanjutnya, kesimpulannya. Syiah adalah salah satu mazhab teologis dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Keimanannya ternas melalui wahyu dan wasita Rasulullah, baik secara terang-terangan maupun implisit. Dalam perkembangannya, Syiah telah ada dan berkembang di Indonesia. Fakta ini tak terbantahkan, di mana tradisi Syiah telah diadopsi dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Tradisi ini hanya dipraktikkan oleh mazhab Syiah sendiri, bahkan sudah menjadi tradisi mazhab Sunni, seperti perayaan Asyura yang berkembang di berbagai daerah dan istilah tabot tebuang dan ritual tablik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.